Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Valhalla Fitness hari ini akan mempresentasikan hasil survei mata kuliah kita, yaitu berbasis UI UX. Yang pertama, kita mau perkenalan dulu. Nama saya adalah Yaskur Valerian Suara. Dan saya Muhammad Hanif Rizky Amarsa. Nama saya Nur Rafiq. Dan nama saya Muhammad M. Fabian Andito Amezari. Oke, bisa dilanjut. Yang pertama adalah rencana bisnis kami. Kami berencana membuat sebuah aplikasi yang digunakan oleh orang-orang agar bisa membuat mereka lebih bugar dan juga sehat melalui aplikasi ini. Lalu yang kedua ada metode user research kami. Nah, metode yang kita gunakan adalah melalui Google Formulir. Jadi orang-orang bisa lebih mudah mengkritisasi atau memberikan pendapat mereka terkait aplikasi ini. Lalu yang ketiga, kita menanyakan overall tentang pengalaman mereka mengenai aplikasi ini, apakah sudah pernah atau belum, apakah fitur-fitur sebelumnya sudah bagus atau belum, seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat, yang keempat adalah hasil riset kami. Hasil riset kami itu preferensi dan tantangan pengguna dalam penggunaan aplikasi kebugaran. Tujuannya untuk memahami preferensi pengguna, tantangan, dan fitur yang diinginkan dalam aplikasi. Lalu metodologinya survei terhadap individu menggunakan tertarik pada aplikasi kebugaran, responden menjawab pertanyaan tentang penggunaan aplikasi, dan lain-lain. Lalu temuan utama adalah afiliasi universitas. Dari beberapa responden, mereka berasal dari jajaran 70%. Lalu penggunaan aplikasi, 60% sudah pernah menggunakan aplikasi dari fitness. Lalu yang ketiga fitur penting. Nah, ini cukup banyak ya dari persenannya ada fitur penting yang mereka inginkan. Lanjut. Yang keempat ada 20% dari responden. Lanjut nih. Yang kelima, sekitar 60% menyukai desain yang kaya fitur. Lalu yang keenam, 70% responden menyukai fitur keamanan seperti verifikasi pemilik untuk melindungi data mereka. Lalu yang ketujuh, pengaruh ulasan pengguna itu rata-rata 3,6 berpengaruh. Jadi 77% menjawab iya. 8, harapan dan daftar fitur. Jadi mereka memiliki harapan lebih sedikit bug dan juga iklan yang berkurang dan konten yang tervalidasi. Lalu fitur juga digunakan meliputi manajemen kalori, pelacakan latihan, dan juga panduan gerakan yang mudah diakses. Lanjut, kesimpulan dari ini, hasil survei yang menggarisbawahi pertamanya adalah mereka menginginkan yang kaya fitur dan juga intuitif dalam aplikasi kebugaran, navigasi yang disederhanakan, dan juga manajemen kalori yang andal, dan pelacakan perkembangan yang mudah diakses sangat penting untuk referensi pengguna. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, akan saya lanjut. Kita masuk ke bagian bisnis proses. Tahapan pertama itu di sini kita udah bikin 9 tahap pengguna dari awal download sampai bisa pakai. Dari awalnya tuh download aplikasi Valhalla Fitness di App Store, lalu buat akun dengan mengisi data diri termasuk bisa dengan email atau akun sosmed. Terus verifikasi akun user dengan mengklik agree pada notifikasi email. Lalu masuk pada halaman utama dan pilih latihan yang diinginkan. Lalu sesuaikan program latihan dengan kebutuhan Anda. Lalu setelah memilih program, mulailah latihan sesuai anjuran dari aplikasi kami. Lalu saat latihan, Anda bisa mengikuti sampai selesai atau berhenti. Lalu lihatlah progres perkembangan Anda melalui tracker yang sudah kami sediakan. Lalu selamat menikmati aplikasi kami hingga body goals Anda tercapai. Lanjut. Oke, nah di sini kita masuk ke consumer persona. Di sini ada 3, yaitu
first persona, terus first consumer persona, second consumer persona, dan serve consumer persona. Jadi yang pertama itu ada mahasiswa umur 21 tahun, namanya Haskell Rahmani Joko. Tempat tinggal di Bekasi Selatan. Ceritanya tuh dia adalah seorang mahasiswa di Jakarta yang hidup dengan minim olahraga. Lalu dia mulai menyadari bahwa badannya mengalami perubahan ukuran di saat itu. Jadi karena itu dia berniat untuk mulai olahraga lagi. Lalu di tujuannya yaitu ada beberapa tujuan dari dia. Itu mengubah badannya kembali normal, mencari aplikasi kebugaran jasmani yang ramah buat pemula. Lanjut ke second persona yang bernama Anya, yaitu karyawan kantoran di startup berumur 25 tahun. Tempat tinggal di Tangerang Selatan. Lalu kalau dari cerita second persona ini, awalnya dia terbiasa bangun pagi-pagi untuk berolahraga sebelum berangkat kerja. Namun karena sibuknya padatnya jadwal di kantor dia, jadi dia sudah jarang sekali buat ngelakuin olahraga yang intens. Nah, maka dari itu dia mencari aplikasi yang bisa memberikan program latihan singkat namun efektif. Lanjut. Lalu masuk ke serve persona atau third persona, yaitu Ibu Dewi, ibu rumah tangga umur 5 tahun dengan 2 anak. Ibu Dewi sering merasa lelah setelah seharian mengurus anak-anaknya. Dia pengen punya waktu sendiri buat dirinya dan buat olahraga. Tapi bagi dia sulit buat ngeluangin waktu di tengah-tengah kesibukannya. Jadi dia mencari aplikasi yang simpel dan juga efektif. Tuh, boleh dilanjutkan sama teman saya. Baik. Selanjutnya kami kendala pelaksanaan user research ya. Saat kami proses riset pengguna untuk aplikasi kami, salah satu kendalanya dari riset kami adalah terbatasnya partisipasi dari kelompok target yang spesifik ya, seperti individu yang benar-benar sesuai dengan profil pengguna ideal, seperti pemula olahraga atau mereka dengan tujuan kebugaran yang tertentu, seringkali menjadi tantangan bagi kita. Nah, selain itu mengatur jadwal riset yang fleksibel dan sesuai dengan kesibukan pengguna juga menjadi kendala yang lumayan signifikan, tapi tidak kalah penting menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pengguna untuk berbagi pendapat secara jujur ya. Dan untuk membuat perencanaan yang matang bagi kami. Dan untuk mengatasi hal ini, kami perlu memperluas jangkauan rekrutmen kami, memanfaatkan platform digital, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan bagi para pengguna. Selanjutnya, baik, kami silakan dilanjutkan. Desain alternatif yang pertama, kita telah membuat framework yang dimana ini adalah fondasi utama pada aplikasi ini. Yang pertama ada wireframe di loading page. Di loading page itu kita bisa lihat ketika kita mengklik aplikasi dan juga bakal ada sebuah logo di sini dan nama aplikasinya, dan juga ada komponen atau elemen loading di sini yang berputar-putar, dan di sini adalah background seorang yang emang berotot gitu. Nah, yang kedua ada sign up page. Sign up page ini adalah langkah kedua ketika kita masuk aplikasi, yang mana pengguna diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk bisa menikmati aplikasi tersebut. Yang pertama ada login Google, login email, dan juga sign up email. Jadi sign up ini berfungsi untuk daftar dulu ketika ada orang yang tidak punya akun. Lanjut, ada homepage. Jadi homepage ini adalah page ketiga ketika kita masuk aplikasi. Yang pertama adalah di atas ada tantang dirimu. Tantang dirimu ini adalah seperti ajakan untuk kita sebagai pemula agar ingin atau terdorong untuk olahraga. Target harian di sini adalah suatu kolom yang akan melacak atau
apa sih hari ini kita udah ngapain aja gitu. Dan di bawahnya ada upper body workout, lower body workout, dan cardio. Kenapa hanya 3? Karena untuk pemula lebih baik jangan dibikin bingung untuk olahraganya gitu. Lalu di atasnya ada pro, yang mana ini untuk profesional atau ibaratnya premiumnya lah di aplikasi ini. Lalu yang pertama ada upper body workout. Ini ada push up, ini ada fotonya, terus ada push up, lalu ada waktu dan repsnya, dan juga pull up, time and reps, sit up, time and reps. Lalu ada lower body itu kaki, squat, ini fotonya, ada calf raise, ada lunge. Overall sih sama, dan juga cardio, ada jumping jacks, time and reps, skipping, burpees, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Ini adalah suatu high fidelity design yang kita buat. Nama desainnya adalah Orange Valhalla Fit. Filosofinya adalah desain ini dibuat dari 4 warna utama, yaitu orange, hitam, abu, dan putih. Yang dimana warna ini sangat melambangkan khas dan kualitas dari aplikasi Valhalla Fitness. Ya, kita bisa lihat seperti inilah ketika bisa dilihat langsung. Ada tentang dirimu, target hariannya, ada tanggalnya, dan juga ada kata-kata mutiara dari Bank Viking di sini. Kita bisa lihat. Ada 3 jenis latihannya. Dan juga di bawahnya ada profile, yang mana ini akan men-track perkembangan Anda, berapa kalori, latihan apa yang sudah, dan juga berapa menit yang telah Anda spend, dan juga riwayat latihan hari ini, apakah Anda akan strike di hari tertentu atau gimana, dan juga ini akan menghitung berat badan Anda. Dan juga kita telah mencantumkan link Figma di bawah ini yang bisa langsung diakses. Lalu sprint 3 ini. Lalu prototype-nya. Lingkungan pengembangan UI-nya adalah yang pertama ada alat digunakan, yaitu ada Figma, ada 2 laptop, ada Google Form, ada aplikasi Form, Line, Twitter, dan Instagram untuk media promosi. Lalu ini setelah hasil pengujian yang kita lakukan di dalam aplikasi Figma, kita sudah menguji dan semuanya alhamdulillah bisa diakses dan juga berfungsi dengan baik, seperti landing page, register page, home page, user profile, upper body, lower body, cardio, dan grafik berat badannya juga. Lalu interface kalorinya, kalender riwayat latihan, kalender target harian, interface upper body, interface lower body, dan juga interface cardio workout. Oke. Ini ada external evaluation dari aplikasi Valhalla Fitness. Jadi Valhalla Fitness ini adalah aplikasi kebugaran jasmani terbaik untuk siapa saja atau pemula yang ingin memulai perjalanan latihannya untuk menjadi transformasi tubuh yang lebih baik dan juga body goal. Aplikasi ini juga mempunyai fitur lengkap yang mencakup semua kebutuhan latihan yang disesuaikan untuk pemula, yang mencakup upper body, lower body, dan cardio. Dan juga yang pastinya ada track daily progress Anda. Pengguna juga bisa menjadikan aplikasi ini sebagai senjata utama untuk siapa saja yang ingin berolahraga tanpa ribet. Dan juga diharapkan aplikasi ini bakal menjadi angin segar untuk masyarakat nantinya. Lalu ada skenario yang sebagaimana kita di atas tadi melihat. Lalu final reportnya adalah revisi. Jadi upper body workout ini jangka pendeknya akan ditambah variasinya dengan latihan badan bagian atas, contoh seperti latihan bahu atau latihan back, chest, dan juga latihan arm lainnya. Jangka panjang ya, menambah kategori fokus seperti latihan bahu, traps, dan juga lengan. Lower body itu jangka pendeknya menambah variasinya, tapi jangka panjangnya adalah menambahkan sublatihan dan memperluas gerakannya seperti squat, deadlift. Kalau deadlift kan ada Romanian deadlift, ada Bulgarian squat, dan lain-lainnya, dan juga leg press. Lalu media promosi kita berupa poster, yaitu seperti ini: Pump Your Muscles, Valhalla Fitness, panduan olahraga terbaik untuk pemula. Available on App Store, Google Play Store, dan juga Microsoft Store. Oke, seperti itulah kira-kira.
dari presentasi yang kami lakukan dan juga penelitian yang kami lakukan. Dari teman-teman gimana teman-teman? Baik, mungkin dari kelompok kami juga seperti itu. Semoga aplikasi yang kita buat ini akan memberikan dampak yang positif kepada para orang-orang yang ingin memulai untuk melatih kebugaran mereka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh.